Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget yang udah request ya. Ada banyak sekali requestan yang masuk, namun aku terpaksa harus memilih beberapa dari requestan teman-teman yang ada sentimen bagus, yang ada sentimen yang mungkin akan berimpact terhadap market ya, baik itu terhadap kenaikan ataupun penurunan dari harganya. Kita akan coba untuk ulas. Teman-teman, hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Rian, minta dibahas soal DOT atau Polkadot. Hari ini Polkadot diperdagangkan di kisaran harga Rp65.000, marketnya naik sekitar 2% di perdagangan hari Senin tanggal 2 Oktober pagi hari ini, teman-teman. Jadi lumayan ya, kita menjelang bukanya market saham, kripto, ataupun kripto 24 jam. Market forex, teman-teman, itu akan buka dan tentunya pergerakan USD akan berimpact sama bagaimana pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan, termasuk ya Polkadot. Oke, Polkadot merupakan salah satu produk parachain ya, di mana tujuan daripada Polkadot adalah untuk menciptakan skalabilitas yang lebih besar. Kemudian mereka juga saat ini sedang berfokus sama proyek-proyek bersifat desentralisasi dan tidak lupa menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain supaya mereka bisa saling merangkul, teman-teman. Jadi ya itu adalah semangat dari Polkadot. Makanya kalau kalian lihat dari logonya, dia berbentuk kayak pola lingkaran gitu ya. Tapi itu sebenarnya menggambarkan keterhubungan antara blockchain satu dengan blockchain yang lain supaya jangan sampai terpisah. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Polkadot ada bikin apa aja sih proyek-proyek yang belakangan itu kurang dipublikasikan, teman-teman. Jadi dalam 2-3 bulan terakhir saya pantau Polkadot ini agak jarang aktif di Twitter. Tapi sejak bulan Juli, ya Juli, Agustus, September itu mereka mulai aktif dan juga ada beberapa acara gathering juga di beberapa negara, salah satunya ya di Singapura kemarin, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah indikasi yang baik untuk perkembangan Polkadot ke depannya. Kendati beberapa media menyebutkan bahwa Polkadot ini harganya udah turun 50% sejak bulan Februari dan lain sebagainya, namun semangat dari para developer mereka masih tetap membangun project ini ya di balik layar. Langsung aja teman-teman, Polkadot ada kerjasama sama yang namanya Asynchronous Asynchronous Baking ya. Ini mengerjakan sebagai mengerjakan skalabilitas daripada Polkadot yang mereka bangun di belakang layar. Kalau kita lihat daripada kontribusi yang ditunjukkan oleh Asynchronous, itu dia merupakan sebuah protokol konsensus para chain Polkadot yang dukungannya adalah untuk menyusun blok relay chain terbaru dengan dukungan yang juga melonggarkan kendala-kendala yang ada dalam proyeknya. Dan ini memungkinkan kolator untuk mengusulkan blok parachain menggunakan indux relay chain yang lebih lama. Hal ini memungkinkan kolator untuk membuat saluran pipa di berbagai blok parachain yang belum disertakan dengan rantai relay, sehingga meningkatkan efisiensi dan juga skalabilitas. Terlebih lagi karena kolektor dan juga mengusulkan calon-calon parachain dari leluhur yang belum didukung. Jadi intinya dari Asynchronous ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama blockchain Polkadot ini sama blockchain-blockchain baru yang belum mereka ajak kerjasama, teman-teman. Artinya apa? Artinya Polkadot pengen nih punya sebuah jaringan atau jembatan yang lebih besar lagi yang bisa menghubungkan mereka sama project-project yang lain. Lalu apa impact-nya? Impact-nya tentunya adalah kecepatan transaksi. Teman-teman akan lebih cepat lagi buat kedepannya dan tentunya ini akan meningkatkan produktivitas daripada blockchain. Ya, jadi bisa dibilang dengan terhubungnya banyak Polkadot dengan banyak blockchain, itu tentunya skalabilitas dari Polkadot akan otomatis membesar, kecepatan transaksinya akan semakin baik, dan bila mana dia memang terus di develop, ini udah ada roadmapnya sih teman-teman, dalam jangka pendek, terus jangka menengah, sama jangka panjang ya.
Ini sekilas saja. Untuk jangka pendeknya, peningkatan throughput parachain ini dapat meningkatkan produktivitas ruang blok dan memungkinkan kolator untuk mengusulkan dan juga memproses lebih banyak transaksi yang lebih efisien dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kalau kita lihat eh, dari skalabilitas jangka menengahnya itu adalah ruang blok dalam aplikasi akan mencapai puncak dan juga lembah. Jadi ada permintaan yang naik dan turun, teman-teman. Puncak permintaan dapat dilayani dengan memperoleh block space melalui core time instant. Jadi meskipun transaksi yang dilakukan di Polkadot ini padat banget, misalkan banyak yang melakukan transaksi, tapi itu akan tetap bisa diproses dengan sangat cepat tanpa banyak menunda dan juga menunggu transaksi yang sebelumnya diselesaikan, teman-teman. Jadi ini berhubungan sama kecepatan ya. Itu sih teman-teman dari beberapa tujuan daripada yang diciptakan oleh Polkadot ini. Semoga aja memang benar-benar bisa terrealisasi ya proyek yang mereka coba untuk bangun. Nah, kemarin Polkadot juga ada kegiatan nih, ada Sub-Zero yang mereka lakukan ya, konferensi Sub-Zero yang berfokus sama tujuan future proof scaling. Ini ada update terbaru juga yang mereka sempat untuk sampaikan. Aku cari poin pentingnya aja. Nah, ini. Mereka sekarang sedang mencoba untuk mengakselerasi yang namanya smart contract. Hari kedua memberikan beberapa pembaruan penting tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Open Zeppelin pada pustaka kontrak Open Brush yang dimaksudkan untuk memudahkan pengembangan tinta asli Polkadot. Kontrak pintar hal ini mencangkup pembuatan standar kontrak pintar yang mudah ditetapkan dan juga diperluas serta menerjemahkan kontrak solidaritas dalam Polkadot. Kemudian mereka juga expect kalau kedepannya akan ada new ledger app yang bakalan coming, yang bakalan datang teman-teman. Jadi Juan Leni, CEO dari Zondak, pengembang perangkat lunak utama dompet ya, dompet keras atau ledger, menjelaskan bagaimana timnya mengembangkan aplikasi ledger baru untuk Polkadot. Wah, ini Polkadot bakalan punya wallet sendiri nih. Bukan cold wallet, bukan hot wallet ya, tapi cold wallet. Sangat-sangat bagus, teman-teman. Lalu ada update lagi ini dari Trappist. Baru aja launching untuk cross-chain testing infrastructure di Polkadot. Jadi Trappist ini juga salah satu bagian daripada project Polkadot ya. Jadi di dalam Polkadot itu ternyata banyak sekali ada project-project atau tim-tim khusus, teman-teman. Tadi kan ada apa namanya? Tim dari ini ya, Asynchronous, kemudian juga ada Trappist dan masih banyak tim lain yang juga tentunya punya sektornya sendiri di jaringan Polkadot ini. Perjalanan Trappist melibatkan transisi dari rantai pengujian lokal ke Rokoko, rantai jaringan pengujian langsung yang memberikan pengalaman berharga. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dan juga pertimbangan. Rokoko adalah testnet publik yang dikelola bersama dengan Parity Technology Community yang berfungsi untuk sebagai platform pengujian proses konsensus parachain dan juga parachain yang dibangun pada komunitas. Wah, banyak banget ya. Ini lebih kepada fokus mereka adalah untuk aplikasi di jaringan Web3, teman-teman. Jadi, jaringan Web3 itu apa-apa serba desentralisasi. Dan tentunya ini bertujuan untuk membuat mereka terlepas dari yang namanya sentralisasi yang sangat terpusat dan juga sangat otoriter biasanya. Dengan dia terdesentralisasi, komunitas dari Polkadot, pengembang-pengembangnya semuanya dilibatkan, sehingga untuk pengamanan jaringan, skalabilitas, transaksi bisa lebih efisien dan juga lebih secure. Itu sih teman-teman, panjang sekali ya penjabarannya dan bahasanya benar-benar bahasa teknis. Kita akan langsung lihat seperti apa sih perkembangan dari Polkadot. Kalau kita lihat dari supply-nya ya, Polkadot supply yang beredar saat ini masih di kisaran 1,2 miliar dot ya, cukup banyak dan dia adalah unlimited supply. Tentunya penting banget untuk mengelola supaya jangan sampai Polkadot ini terlalu banyak banjir ke market. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan Polkadot, memang pergerakannya terus mengalami penurunan. Penurunan bahkan sudah menyentuh level strong supportnya di kisaran level 4
dolar. Dan saat ini ada di kisaran 4,2 dolar ya teman-teman. Proses pergerakan penurunan Polkadot tidak terjadi dalam waktu sebentar, namun cukup panjang. Ini ketika bull market terakhir, Polkadot harganya ada di kisaran 51 dolar, namun sekarang hanya ada di kisaran 4 dolar. Dan kita masih menunggu kemana pergerakan dari Polkadot berikutnya. Dari time frame yang lebih kecil, kalau kita perhatikan dari time frame daily, sebenarnya Polkadot udah sangat-sangat baik ya, membuat pola apa nih teman-teman? Mungkin double bottom ya, maybe double bottom dengan strong resistance yang bisa dipantau yaitu di kisaran level 4,2 dolar. Level sekarang adalah level penting. Bila mana Polkadot mampu menembus level ini, maka target berikutnya untuk Polkadot adalah kembali mengalami peningkatan jangka pendek saja. Itu targetnya bisa ke 4,4 dolar sampai 4,5. Tipis ya, teman-teman. Dari volume perdagangan juga cenderung kecil, kemudian smart money juga belum masih terdeteksi di market. Kalau kita perhatikan dalam jangka waktu pendek, Polkadot memang sempat menguat dan sepertinya kena reject juga ini teman-teman di kisaran level resistance di 4,2 dolar. Dan posisinya sekarang masih berpeluang untuk kembali ngetes area tersebut karena ketika dia kena reject di sini belum memberikan indikasi pembalikan arah terhadap pergerakan dari Polkadot. Hari ini hari Senin mungkin market akan cukup volatile dan bila mana itu terjadi maka masih ada potensi untuk Polkadot menguat ya guys. Populi bisa menguat target ke 4,4 dolar saya rasa cukup realistis untuk jangka waktu pendek. Sementara kalau dari bigger picture-nya Polkadot masih dalam tekanan jual ya. Jadi belum terlalu memberikan indikasi yang positif dalam hal pembalikan arahnya. Namun kalau teman-teman memang punya planning untuk invest di Polkadot, saya rasa harga-harga saat ini udah murah. Teman-teman boleh coba buat dikoleksi atau dipikirkan atau dianalisa kembali ya. Again, jangan teman-teman mengambil keputusan karena video ini. Video ini hanya sebagai second opinion aja buat teman-teman. Silakan teman-teman melakukan research yang mendalam sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan jual beli aset. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, jangka pendek ada kemungkinan naik. Tapi kalau untuk bigger picture belum ada pola pembalikan arah yang terjadi, so bukan berarti Polkadot bakalan ketahan di level sekarang, tapi juga masih membuka peluang untuk Polkadot turun lebih dalam lagi. Gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian boleh banget tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita. Di sini kita selalu berbagi informasi, update-update soal dunia kripto, blockchain, dan juga investasi yang lain. Ada di grup Telegram seputar investasi dan satu lagi tempat aku berbagi informasi dunia blockchain yang terbaru itu ada di update news Bitcoin dalam kurung Andre Greystone Channel yang teman-teman boleh akses linknya di kolom deskripsi atau bisa ketik di pencaharian yang ada di Telegram yang kalian punya. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.